Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula hormati sedaya ingkang rawuh, para alim ulama, para sesepuh penyesepuh, langkung dumateng sahabul bait, Bapak Wawan Susatyo saha Mas Koko sak keluargi. Matur sanget wekdalipun menika menapa nggih kados pikanto menapa nggih ketiban daru nggih ketiban daru menika sampun lagu sanget dalem boten matur mawi basa Jawi. Leres ingkang pun ngendikaken kala wau kathah tiyang Jawi ingkang sampun ikal jawinipun menawi dalem kelebet ingkang menika nggih sampun dangu sanget boten matur mawi basa Jawi nyapangipun saderengipun kathah perintah-perintahipun atur. Kawula dados kemutan salah setunggalipun menapa nggih proverb. What is proverb in Javanese? Proverb apa ya, proverb bahasa Jawanya? Setunggalipun menapa nggih sesanding nggih. Pilih tiyang setering menika namung kanca wingking nggih, kanca wingking swarga nunut neraka katut. Tapi alhamdulillah wonten sasana ngisi laras menika katosipun menika mboten berlaku nggih. Dados wonten prinsip keadilan sami ingkang ngendikaken menapa Rasulullah pilih al umum menika madrasatun ateges pilih setiap perempuan itu seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi para putra-putrinya dan juga menapa sebagai partner yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga, bahkan menjadi imadul bilad kata tetes tulang punggungnya, tegaknya sebuah negara itu kalau para yang sederinipun menika yang putri perempuan-perempuan itu menjadi perempuan yang bisa menjaga diri, menjadi ibu yang baik, kemudian bisa menjadi guru yang utama bagi generasi penerusnya. Terus menika kawula rumaos mongkok sangat bersyukur wonten sasana Islam laras menika estu anggenipun menapa nyamedru dumateng menapa prinsip menapa nggih mboten kesetaraan gender ya. Prinsip menapa ingkang sampun pun titahaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala pilih menapa al-mukminu wal mukminat auliya ba'dhum ba'dhan. Jadi saling satu dan yang lain saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Kawula wonten setunggalipun menapa nggih materi sekedhik menika wasiat Sultan Agung menika wonten 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi penerus. Menika kok dalam menemukan menika nggih Masya Allah saking Mbah Sultan Agung menika Masya Allah ingkang beliau menika tokoh ingkang kawentar anggenipun proses Islamisasi Jawa lan ugi kasohipun Jawanisasi Islam kados menapa ingkang pun aturaken Bapak Teko kala wau. Dados generasi penerus menika nggih kedahipun kagungan sedasa keunggulan ingkang setunggal menika beliau nggih ngendikaken kedah kagungan tekad ingkang kuat dalam belajar. Menika kan nomor setunggal. Dados generasi muda kedah punya keinginan yang kuat untuk belajar. Ini sama juga dengan yang dalam kitab Ta'alim yaitu al-hirs itu kalau tidak salah nggih ada punya rasa haus ya, haus dalam belajar menapa kemawon menika nggih belajar dari konteks yang eksplisit dalam kitab-kitab, dalam buku-buku ataupun dalam konteks yang implisit lewat alam semesta ayat-ayat kauniyah menopapun kaul kuliah menika ngaten ya. Yang nomor kali menika harus pintar mengkaji. Jadi tidak hanya belajar tapi juga apa yang kita lihat dari alam semesta, apa yang kita dari buku-buku, literatur, data-data yang ada itu, tapi kemudian dikaji, dianalisis, diambil maknanya, diambil manfaatnya, diambil kesimpulannya, esensinya dari apa yang kita kaji itu. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi juga mengkaji lebih dalam, mengambil mana-mana untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ngaten ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi khalifatullah fil ardh. Menika menaikkan nomor 3 nggih menika harus pintar membaca. Menika bidangipun
Bapak Wawan menikah literasi. Literasi kalau dulu itu diartikan konteksnya amat sangat sempit, hanya membaca, menulis. Tapi kalau sekarang, setahu saya teori literasi itu lebih mendalam lagi, lebih luas, yaitu mengkaji fenomena yang ada di alam semesta secara luas. Fenomena yang ada dalam lingkungan kita, lingkungan sosial, politik, budaya, dalam segala aspek kehidupan itu adalah literasi. Jadi akan menjadi manusia yang bisa membaca alam semesta, membaca kejadian, membaca fenomena yang ada sekarang, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena yang ada sekarang, kemudian efeknya untuk manusia sekarang, dan apa solusinya itu. Jadi literasi dalam makna yang luas, ngata mereka. Dan dalam konteks yang sekarang pun negara kita, masya Allah, dalam kondisi yang krisis multidimensional sebenarnya. Kalau kita lihat ya, tadi dikatakan oleh Pak Anang tadi ya, bahwa kita menunggu sosok-sosok yang piningit ya, satria piningitnya gitu belum keluar gitu ya, sinten mereka yang badhe bisa ngatasi yang sakit mawangi kondisi negara kita yang seperti ini sekarang, yaitu dalam konteks untuk bisa pintar membaca tadi. Kemudian yang keempat juga harus bisa pintar menulis. Mereka bidangnya pun bawa awalnya, karena tidak banyak orang yang mau dan menyempatkan diri untuk menulis. Mungkin mau tapi tidak mampu, atau sebenarnya mampu menulis tapi tidak mau. Ini juga termasuk kritik untuk saya sendiri ya, dipaksa-paksa, harus didorong-dorong, salah satunya didorong oleh ini Bobo Koko ya untuk menulis. Nah ini Mbak Laras ini bidangnya ya, Mbak dan teman-teman, Mbak Nika dan sebagainya, Mbak Zina dan sebagainya, generasi muda. Salah satu pesan dari Sultan Agung adalah menulis, karena menulis itu akan bisa memperbanyak audiens kita, melanggengkan pemikiran kita, dan menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita sampaikan, kita ilmu yang mungkin kita bagi kepada hal yang lebih luas, skopnya lebih luas lagi daripada kalau kita hanya berbicara dalam skup yang terbatas saja. Dan menulis ini sekarang coverage-nya ataupun media amat sangat lebih meluas, bahkan bisa global ya, bisa mendunia dengan adanya fasilitas internet dan sebagainya ya. Jadi sudah menjadi, kok sekarang istilahnya kerennya global village gitu ya. Jadi dunia kita sudah menjadi global village, menjadi satu menyatu antara Amerika dan Amerika sudah sama gitu ya. Jadi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi penerus, yaitu mampu menulis gitu, menyampaikan gagasannya ke halayak, ke dunia. Nah, jadi ini yang termasuk cita-cita yang disampaikan oleh Pak Koko, bahwa leluhur kita, budaya Nusantara itu sangat adiluhung, sangat misuwur, linuweh gitu ya, dengan Majapahit, Brawijaya ya, dan seperti itu, dan bisa memimpin dunia. Dan itu sebenarnya sesuatu kekuatan yang mungkin bisa juga nanti suatu saat mungkin akan kembali, siapa tahu ya, kalau kita bisa kembali menggali nilai-nilai betapa lindunnya peradaban kita gitu ya, dari situs-situs yang ditemukan misalkan di Gunung Padang dan sebagainya. Itu dalam konteks sejarah kalau benar-benar digali, diteliti, itu umurnya diperkirakan situs Gunung Padang itu di Garut itu 25.000 tahun yang lalu, jauh sekali dari Mesopotamia, dari Giza, dari piramida itu yang diperkirakan masih sekitar 4.500 tahun, berarti 5 kali lipat tuanya gitu ya, dari peradaban yang ada di dunia. Jadi bangsa Nusantara itu memang lebih tua konteksnya dari negara-negara di Eropa Timur Tengah, karena kalau dalam secara teori ini alam perlu diverifikasi, katanya ya, bangsa Nusantara itu keturunannya Nabi Sis, sementara kalau Eropa Timur Tengah itu ada keturunannya dari Nabiullah Ibrahim. Jadi kita itu lebih sepuh gitu, lebih tua dari generasi yang di belahan bumi yang lain. Apakah benar itu nanti perlu kita kaji dari sisi penelitian yang mendalam lagi. Tapi paling tidak dari peninggalan artefak yang ada itu banyak menunjukkan bahwa Nusantara itu menjadi tempat yang sudah sepuh, sudah tua gitu, menjadi peradaban yang sangat tua. Bahkan kalau di daerah Homo Wajakensis sendiri, itu termasuk Tulungagung dan sebagainya, itu menjadi tempat peninggalan yang luar biasa, bahkan prasejarah itu ya. Itu menunjukkan bahwa tanah Jawa itu dan Nusantara pada umumnya itu menjadi pusat peradaban tua gitu ya, menjadi peninggalan moyang kita yang amat sangat mempunyai budaya dan peradaban yang tinggi. Nah, dan
selajengipun harus pintar berkendara. Nah, berkendara ini juga sesuai dengan hadisnya Rasulullah, gitu ya, bahwa ajarilah anak-anak kalian beberapa kemampuan. Salah satunya adalah memanah, kemudian naik kuda, kemudian satunya berenang, gitu ya. Dan ternyata ketiga keterampilan ini dalam konteks modern sekarang pun juga amat sangat tetap dibutuhkan, gitu ya. Kalau memanah itu melatih konsentrasi yang luar biasa. Dengan konsentrasi seorang anak, seorang siswa itu bisa mengkaji ilmu, mendalami ilmu, menganalisis ilmu, mensintesa ilmu, kemudian bisa mempraktekkan pada taruh sampai bukan knowledge saja, tapi sudah sampai pada creating something, bisa menciptakan sesuatu menjadi solusi, mencari solusi pada permasalahan hidup itu dengan konsentrasi tentunya, gitu. Nah, satu hal yang membuat kita miris sebenarnya kalau di Indonesia, di negara-negara timur itu dicekoi dengan berbagai game online, gitu ya, yang menyita kemampuan berpikir anak, kemudian kesehatan psikologinya, kesehatan otaknya itu terpengaruh. Sementara kalau saya baca di Cina itu yang namanya kemampuan memanah, berkuda, berenang itu diwajibkan, ya. Bahkan jadi kurikulum mereka, jadi di mana mana ada sports center di mana ketika kemampuan ini dilatihkan kepada anak-anak, diwajibkan, gitu. Sementara produk-produk HP mereka membanjiri kita dengan berbagai online game yang luar biasa. Bahkan ketika anak sudah main game sekitar kita, mungkin anak 2 tahun, 3 tahun sudah gadget, gitu ya, sudah gadget pegangannya. Dan ketika anak sudah bermain game itu konsentrasi mereka, masya Allah, sudah tidak bisa diganggu. Mungkin mereka, bapak ibu sedaya ingkang rawuh kagungan putra menapa wayah ingkang nembe main game online, coba pun timbali dos pundi reaksanipun. Pun timbali kados sampun boten kupingipun sampun boten mireng malih menika, ya masya Allah. Jadi generasi-generasi yang efek game itu amat sangat merusak, ya. Padahal salah satunya dengan ajaran tadinya berkendara, kemudian memanah, berenang, itu bisa meningkatkan konsentrasi otak mereka, gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan mencerna keilmuan, tidak hanya taraf C1, ya. Kalau dalam taksonom Bloom dalam dunia pendidikan itu C1 itu baru mengingat saja, menghafal. C2 kemudian ada mencerna, kemudian menghafal, kemudian menganalisis sampai pada creating something, itu ya, menciptakan sesuatu untuk umat, gitu ya, menjadi penemu, menjadi orang yang solver, ya, solver of the problems dalam dunia sehari-hari, seperti itu. Itu tadi berkendara. Kemudian yang keenam adalah harus pintar olah gerak. Olahraga berarti menjadi orang yang koyulogism, yang kuat badannya, gitu ya. Jadi lahirnya juga diopen, ingatnya generasi yang kuat, yang olah kanuraganipun rumiyin nggih. Terus wonten Pagarnusa, wonten Setihati Teratai, menawi ingkang Muhammadiyah menika Tapak Suci, ya, sapunipun menika amat sangat berfungsi untuk melatih kekuatan jiwa raga generasi kita supados dados generasi ingkang insan kamil, ingkang menapa ingkang aturaken dening Romo Kyai Saikolo, insan ingkang kafah, ingkang kamil menika nggih. Ingkang salajengipun menika ingkang babagan ngesti laras menika harus pintar bermusik. Nah, menika terus wonten sastra gending menika seratanipun menapa Sultan Agung, ternyata beliau mengatakan bahwa tidak akan aku akui menjadi keturunanku kalau tidak bisa nembang. Waduh, kok ternyata benar ada itu. Jadi memacu kita orang-orang Jawa itu untuk tetap melestarikan budaya. Nah, mereka terus menawi ada surat pengakuan sertifikat ngaten nggih, mbok menawi ngesti laras pikantuk menika sertifikat saking Sultan Agung menika insyaallah nggih. Amargi sampun ngulung-nguli saestu babagan bermusik menapa tetembangan, krawit, nyekar menika nggih. Nah, menika ingkang pun ngendikaaken kalau wau Bapak Wawan Setyo nggih wonten menapa olah rasa. Dengan bermusik itu menjadi memperhalus budi, ngolah rasa menika.
Terus saged kagem imun ugi nggih. Nah, kalau ini dalam pun iming-imingi kalian Pak Koko, Bu Retno, Bu Esti rawuh nggih, saged kagem meningkatkan imunitas ngeten. Wah, alhamdulillah kalau dalam menika dalam menika saged sowan alhamdulillah, dan menika kesan pertama begitu menggoda ngene sekaligus selanjutnya njek mungkin saged sowan malih ngeten. Nah, menika terus bermusik engkang angka 8 menika harus serba bisa. Waduh menika apalagi ingkang menika harus serba bisa teges menapa nggih? Berarti harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Harus tanggap sasmito. Ada perubahan apa kita harus bisa menghadapi dengan kebijaksanaan ya, mengikuti perkembangan zaman. Kados ngendikanipun walaupun Sayyidina Umar menurut Sayyidina Ali nggih, Rama Teguh nggih, didiklah anak-anakmu untuk mengikuti perkembangan zamannya, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita ngaten. Harus bisa tanggap ngaten niku. Terus kok sekarang dunia internet, Mbak Laras, Mbak Laras sama ya, Nike Laras ya. Kemudian Mbak Sidna, Mbak Salis dan putra-putra kita semua harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu ngaten nggih. Lajeng harus pintar strategi ya mereka, strategi dalam hal apapun mereka nih, strategi dalam menghadapi corona. Kalau seperti akan seperti kalian Pak Anang. Terus kemarin kita sempat diskusi dengan Dr. Tulip Jati Pambudi, mereka dosenipun Pak Anang, kita sowan ke Batu. Beliau itu baru remen bahas tentang gagasan bahwa budaya Nusantara, terutama seni rupa, itu menjadi pemimpin atau menjadi ikon kesenian seni rupa dunia sebenarnya, karena keunggulan dan misuwurnya peradaban kita. Cuma waktu itu kita agak berbeda pendapat dengan beliau, bahwa beliau amat sangat prokes dan amat sangat mengandalkan vaksin gitu ya. Kita waktu itu berdebat cukup lama loh, Pak Dokter, kalau dalam dunia keseni rupaan aja panjenengan mengakui kalau budaya kita itu mempunyai banyak sekali alternatif solusi terhadap permasalahan berkesenian, berkebudayaan. Nah, kok dalam dunia pertabiban atau dalam dunia kesehatan harusnya kita juga mengakui keunggulan peradaban kita. Jadi menghadapi COVID itu banyak sekali alternatif terapi ataupun alternatif pencegahan yang harusnya itu disosialisasikan oleh pemerintah, kemudian digalakkan dalam lumbung-lumbung komunitas-komunitas kita yang ada di negara kita. Jadi tidak hanya membebek dan menganggap bahwa vaksin itu satu-satunya solusi yang kita mengikuti solusi dari negara lain gitu ya, global gitu. Kita punya senjata itu, kita punya strategi itu untuk menghadapi permasalahan yang Allah berikan gitu. Karena dalam hadis Rasulullah pun mendikatakan bila semua penyakit itu ada obatnya gitu. Dan alam Nusantara itu amat sangat kaya dengan obat-obat alternatif, tumbuh-tumbuhan yang kalau kita gali, kita manfaatkan itu bisa insya Allah menjadi solusi bagi permasalahan kesehatan, termasuk corona ini sebenarnya. Itu salah satu contoh untuk pintar berstrategi tadi. Dalam ranah yang lebih luas lagi, harus pintar berstrategi politik. Dalam ranah kita bernegara, harusnya pemimpin kita harus pintar strategi menghadapi negara-negara adidaya yang lain, bukan membebek gitu ya, tapi punya politik kalau dua bebas aktif, kemudian ada politik yang kita itu harus mempunyai dignity itu bahasa Jawanya kewibawaan ya di hadapan negara lain, seperti itu, punya diplomasi supaya kita muruah kita sebagai bangsa Indonesia itu bisa terjaga gitu. Itu yang dalam ranah yang konteks yang lebih luas, dalam yang harus diijawantahkan dalam strategi berpolitik, berbudaya ya, dan dalam aspek kehidupan yang lainnya. Lajeng ingkang terakhir menika harus tidak ceroboh. Nah, menika harus tidak ceroboh berarti kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh sak-deksaknya ngoten nggih, kedah berpikir mendalam ngoten menika. Terus
berpikir berpikir sebelum berbicara, bertindak dan sebagainya. Menika sekedhik ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten menawi kathah keletaken atur amarga menika nggih on the spot dan spontanitas dan menapa ketipan sampur menika saking Pak Koko. Mugi-mugi ingkang 10 menapa nggih wasiat saking Sultan Agung ingkang beliau menika alhamdulillah masyaallah berjasa dalam pengislamisasian Jawa dengan kalender Jawanya, yaitu masya Allah yang menjadikan Islam itu semakin mudah diterima. Dan dalam forum ini wonten ing sasono dalu menika saya menjadi saksinya bahwa masya Allah ternyata yang namanya nilai-nilai luhur Jawa dan nilai-nilai Islam itu berjalin, berkesinambungan, terintegrasi dan tidak ada kontradiktori, tidak ada kontradiksi gitu ya antara nilai Islam dan nilai Jawa. Jadi kalau ada wacana sekarang yang mungkin masih berusaha membunturkan Islam dan Jawa, kamu Islam, kamu Jawa Islam. Bahkan kemarin ada satu fenomena terakhir kekinian ya yang dalam salah satu tes CPNS atau tes anggota KPK yang menyatakan kamu milih jilbab atau apa kemarin NKRI misalkan, kamu pilih buka jilbabmu atau NKRI, atau kamu pilih Jawa atau pilih konde atau jilbab misalkan seperti itu ya. Misalkan ada wacana seperti itu, sebenarnya amat sangat tidak logis dan tidak memahami sejarah bagaimana usaha Sultan Agung untuk berusaha untuk memadukan antara nilai Jawa dan nilai Islam. Dan dalam buku beliau Serat Gending itu bahkan beliau berusaha untuk menjembatani antara para ahli fikih dengan ahli tasawuf gitu ya. Dalam sastra Gending itu dia berusaha untuk memadukan itu. Jadi tidak ada kontradiktori antara orang yang fikih itu kencang bagaimana, orang tasawuf itu meninggalkan fikih tidak seperti itu, tapi merupakan satu tangga gitu ya, tangga yang berjalin berkelindang antara fikih dan dunia tasawuf itu saling menjadi suatu estafet gitu ya, kesatuan menika. Mbok menawi menika kemawon mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kalih tentang penyatur dalam yang pangapunten. Mugi-mugi sasono ngesti laras menika saged saestu dados wahana dumateng para generasi kaneman muda untuk bisa meneruskan nilai-nilai luhur Jawa, nilai-nilai luhur Islam, dan semakin mengokohkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada budaya luhur kita ngadiluhur menika. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.